Mesir Raya ini juga diberikan layanan wifi gratis. Ya, jadi untuk itu juga tentu akan memberikan kemudahan-kemudahan. Berarti Buya boleh juga selfie di Mesir Raya ya? Riau Kepri, Bank Syariah Riau Kepri itu justru memberikan kontribusi laba yang paling tinggi ya dari sejarah Bank Riau itu ketika setelah konversi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pojok literasi ekonomi syariah di kawasan Mesir Raya ataupun yang berada di kejauhan, alhamdulillah kita bisa bertemu lewat udara, berdialog dengan Bapak Gubernur Sumatera Barat. Terlebih dahulu kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Gimana kabar Pak Gub? Alhamdulillah baik-baik. Kayaknya bertambah berat badan puasa nih Pak Gub. Belum ditimbang lagi, tak bertambah tak berkurang. Wajahnya ceria. Pemirsa, alhamdulillah tadi Pak Gubernur meluncing pesantren Ramadan di Mesir Raya. Tentu kita ingin tanya beliau apa latar belakang pesantren Ramadan di launching di Mesir Raya Sumatera Barat. Gitu Pak Gub, kira-kira Pak Gub. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jadi Mesir Raya Sumatera Barat ini adalah masjid yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Itu makanya namanya Mesir Raya. Dan kemudian sesuai dengan visi misi kita, Mesir Raya Sumatera Barat kita jadikan sebagai pusat implementasi adat dan syarak-syarak bahasa kitabullah. Syarak mengatur dan memakai. Kenapa? Karena memang di kawasan Mesir Raya Sumatera Barat ini, di samping ada Masjid Raya yang megah, yang luar biasa ini, kemudian kita juga punya ada gedung Gundukan Duang, kemudian juga ada gedung Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAM), dan kemudian juga di sini juga banyak yang berkantor. Ada Basnas berkantor di sini, Badan Wakaf berkantor di sini, LPTQ berkantor di sini, kemudian juga berapa organisasi Islam ada di sini. Dan maka usaha itu ketika Mesir Raya dijadikan sebagai pusat, nah dan pada hari ini kita resmikan kegiatan pesantren Ramadan untuk Ramadan 1444 Hijriah ini di Sumatera Barat akan menyempurnakan, akan meningkatkan dan akan memantapkan Mesir Raya sebagai kawasan Mesir Raya sebagai implementasi ABS-SPK. Ya, di launching tadi juga ada seremonial peresmian web Mesir Raya Sumatera Barat berbasis digital. Ini apa pesan yang ingin Buya sampaikan ke masyarakat sebenarnya dengan digitalisasi masjid ini? Di antara pesan yang ingin sampaikan bahwa sekarang ini Mesir Raya Sumatera Barat itu sangat care dengan digitalisasi, dengan IT. Nah, sehingga ada beberapa aktivitas yang difasilitasi dengan digitalisasi. Yang pertama tentang kehadiran di Masjid Raya Sumatera Barat. Nah, itu bisa setelah digitalisasi dengan QR code itu bisa kita dapatkan dan kemudian bisa kita isi sebagai kita sebagai pengunjung atau punya tamu atau yang beribadah ke Mesir Raya ini. Dan kemudian juga untuk pembayaran infak dan sedekah juga bisa. Sudah juga ada QR code-nya yang sudah bisa diakses di sini. Dan kemudian juga untuk pustakanya juga bisa diakses di sini. Jadi artinya kita juga bisa mengetahui, melihat tentang sesuatu yang ada di Mesir Raya ini. Dan kemudian tentu ini semuanya menjadi masukan bagi kita, apalagi juga masyarakat juga bisa menyampaikan masukan-masukannya, kritikan-kritikannya terhadap kegiatan yang ada di Mesir Raya. Nah, kalau itu tentu ini semuanya adalah dengan digitalisasi itu mendekatkan antara masyarakat dengan masjid dan kemudian juga
fasilitasi yang ada, dan termasuk juga di Mesir Raya tentang ini juga ada kegiatan untuk podcast yang dikelola oleh UUS Bank Nagari, ya, Unit Syariah Bank Nagari, dan saya kira ini suatu hal yang sangat positif, dan di sini juga bisa diskusi dan juga bisa menyampaikan ke mana saja tentang diskusi yang diadakan oleh pojok literasi ekonomi syariah ini. Berarti dengan digitalisasi masjid ini masyarakat Sumatera Barat walaupun mereka di rantau bisa juga mengakses aktivitas di Mesir Raya ya? Ya, betul. Bisa diakses di mana saja, ya, dan tentu ini juga bagi masyarakat kita di rantau juga ingin tahu juga bagaimana perkembangan tentang kampung halaman. Nah, barangkali dengan adanya digitalisasi, dengan adanya podcast yang dikelola oleh Mesir Raya ini juga sampai pada masyarakat. Jadi banyak hal, dan juga masyarakat juga bisa, walaupun tinggal di daerah mana, juga bisa berinfak ya kepada Mesir Raya mana saja berada. Jadi sangat memudahkan, dan memang inilah dengan kemajuan teknologi ini kita juga beradaptasi. Di Mesir Raya Sumatera juga beradaptasi dengan kemajuan teknologi, berangkat dengan kemudahan, dengan kelancaran. Dan coba tadi kita launching pesantren Ramadan tadi itu diikuti 4.000 titik ya, melalui live streaming dan kemudian melalui Zoom se-Sumatera Barat bergabung semuanya. Bayangkan itu dalam waktu yang sama bisa kita jangkau pesan, dan kemudian juga bisa kita hadirkan walaupun berada di tempat berbeda, tapi itu bisa berkomunikasi dengan masyarakat di Sumatera Barat, khususnya siswa-siswi, sekolah-sekolah, guru-guru di Sumatera Barat. Nah, inilah dan alhamdulillah juga di Mesir Raya ini juga diberikan layanan wifi gratis. Ya, jadi untuk itu juga tentu akan memberikan kemudahan-kemudahan. Jadi ketika ada tamu ke Mesir Raya, mereka juga bisa mengirim ya kegiatan-kegiatan dari sini, ataupun juga bisa berkomunikasi langsung dengan perantau ya, sehingga memang ini juga akan memberikan hal-hal baru ya bagi Mesir Raya, dan juga bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang Mesir Raya Sumatera Barat. Berarti Buya boleh juga selfie di Mesir Raya, Buya? Saya kira itu tidak ada halangan, yang terutama sekali tentu kita beribadah. Nah, waktu itu nanti kalau dalam masjid kan ada adabnya. Kalau kita masuk masjid ya salat sunat dulu, kemudian baru setelah itu selfie lah ya. Tentang bagaimana, karena memang bangunan Mesir Raya Sumatera Barat ini kan adalah masjid yang desainnya terbaik di dunia. Masya Allah. Salah satu desain terbaik di dunia, itu makanya unik. Ya, maka waktu itu ketika seseorang sedang berada di sini, dia selfie, langsung di share-nya kepada keluarganya, kepada saudaranya di mana saja berada. Jadi dan tentu ini juga akan menjadi salah satu daya tarik orang ke Sumatera Barat untuk bisa beribadah di Mesir Raya Sumatera Barat. Itulah makanya seperti tadi ada gedung Gunung Kanduang, ada Elkam. Nah, kita harapkan juga Elkam juga bisa mengadakan misalnya tentang syarah adat misalnya, surah adat. Nah, itu juga bisa diadakan. Misalnya karena memang kita pemerintah provinsi setiap Ahad pertama setiap bulan itu ada acara subuh mubarakah. Kita adakan sini. Nah, kalau seandainya Elkam atau Gunung Kanduang ada mengadakan surah adat pada malamnya, sehingga mereka menginap di Kota Padang, dan kemudian besok pagi bisa mengikuti ceramahnya minimal sekali sebulan. Nah, termasuk juga barangkali mungkin Bodo Kandung bisa mengadakan dengan para anak-anak gadis kita, remaja-remaja kita, memperkenalkan tentang bagaimana pakaian di Sumatera Barat, ataupun juga mungkin ada penanaman etika-etika akhlak yang ada di dalam ada istiadat Minang itu sendiri. Nah, tentu ini akan memaksimalkan pemanfaatan kawasan Mesir Raya ini untuk banyak kegiatan, dan kemudian di sana juga ibadah juga bisa dilaksanakan. Jadi, dan seperti yang lalu saya juga sudah komunikasi dengan
kepala dinas kebudayaan, misalnya ada kunjungan di sekolah-sekolah Ya. ke sini. Nah, nanti mungkin ada Gubernur Kanduangnya, mungkin Gubernur Kanduang akan mempresentasikan tentang budaya Minangkabau, atau secara khusus misalnya tentang etika yang bagi perempuan misalnya. Nah, kemudian juga di sini juga ada pustaka. Nah, juga ada kunjungan pustaka. Jadi itu bisa dirangkai sedemikian rupa sehingga nanti menjelang zuhur nanti ada makan di kantor Elkam misalnya. Oh ya. Ya, dan kemudian di sana ditunjukkan bagaimana Gratis. cara makan adat Minangnya. Ya. Nah, jadi ada pembelajaran di sana. Asal itu salat zuhur atau mungkin ya saya kira itu sangat terbuka. Maka itu kita berharap bangunan-bangunan dari sini harus dimanfaatkan dalam rangka untuk pembinaan, dalam rangka untuk penguatan falsafah ABSSBK di masyarakat Sumatera Barat ataupun juga pada warga masyarakat Sumatera Barat. Apalagi misalnya perantau-perantau misalnya, mereka ingin mendapatkan kajian tentang adat atau mungkin kajian tentang sumbang dobaleh misalnya kan. Nah, itu bisa di Gubernur Kanduang, bisa di Elkam, dan kemudian besok pagi dengan ceramah di sini. Sekiranya bisa menjadi salah satu kolaborasi objek dan sudah menjadi edukasi, wisata edukasi dan kaitan dengan Islam, kaitan dengan adat, dan kemudian juga dengan yang lainnya. Bia, ini agak serius satu Bia. Permasalahan umat itu ada masalah akidah, ada masalah akhlak ya. Iya. Dan juga masalah perekonomian ya. Iya. Dan Buya selaku gubernur juga ketua MES Provinsi Sumatera Barat. Iya. Ada pertanyaan dari perantau, bagaimana perkembangan konversi Bank Nagari Buya? Ya, alhamdulillah kita sangat optimis ya. Dan saya juga melihat banyak orang-orang ikhlas yang memang berharap dengan hal seperti itu, dimana ada terjadi percepatan ya di dalam konversi, karena memang sudah semenjak tahun 2019 kan, 2019 itu RUPS, waktu itu gubernurnya adalah Pak Irwan, dan kemudian sudah sepakati, dan kemudian juga setelah itu saya bertugas di provinsi 2021. Kemudian bulan Juni kalau saya tidak salah itu RPS lagi, itu sudah sepakati hal-hal yang ada keraguan-raguan dari Bupati Wali Kota sudah kita jawab semuanya, dan bukannya banyak kita jadikan solusi semuanya. Itu makanya Bupati Wali Kota dalam RUPS itu sudah setuju semuanya, setuju semuanya. Dan karena sudah 2019, saya kira sangat banyak studi banding gitu, ya. Dan kemudian mungkin ada satu tempat udah berkali-kali mungkin, berkali-kali uang udah banyak pula dikeluarkan untuk itu kan oleh Bank Nagari ataupun juga oleh pemerintah daerah, ya. Dan alhamdulillah dari perkembangan terbaru bahwasanya dari Bank Nagari itu 16 persyaratan yang mesti dievaluasi oleh OJK itu udah masuk semuanya, udah masuk semuanya. Dan bahkan itu boleh dikatakan clear. Nah, sekarang ada proses yang sama, kita sudah masukkan juga ke DPRD, salah satunya. Nah, sekarang ini bolanya dari DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan sekira banyak dari anggota-anggota DPRD juga akan menyampaikan kepada kami, bahwa memang di sana juga terjadi dinamika yang luar biasa, dan mudah-mudahan insya Allah yang terlalu banyak dinamikanya, sehingga akan lebih cepat ini dilakukan. Apalagi dalam perkembangan terbaru kemarin juga kita mendapatkan ada peraturan dari OJK terbaru. Nah, justru itu lebih memudahkan. Nah, inilah yang saya katakan tadi, karena memang kita di banyak pihak, banyak orang-orang ikhlas, maka Allah juga memberikan kemudahan. Sehingga di antara kemudahan-kemudahan itu adalah persyaratan yang sebelumnya ada 16, sekarang ini tinggal 15 lagi. Dan kemudian untuk pelaksanaan itu bisa fleksibel. Dan kemudian juga dalam peraturan OJK yang baru itu perjalanannya itu bisa smooth gitu. Artinya ketika sudah disepakati,
maka jajaran direksi masih bisa direksi yang sebelumnya berperan secara bertahap sesuai dengan agendanya itu ada pengadaan. Demikian juga kalau toh ada barangkali mungkin ada transaksi yang belum bisa dipindahkan ke syariah semuanya, itu pun juga silakan sambil mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi dengan adanya POJK yang baru itu yang kita baca dan juga kita diskusikan dengan teman-teman, itu ada kemudahan-kemudahan. Dan bahkan ketika OJK di sini Sumatera Barat sudah melihat itu bahwasanya itu sudah sempurna, sudah lengkap, maka nanti dilaporkan ke OJK pusat dalam hitungan 60 hari itu sudah bisa dikeluarkan izinnya, ya sudah bisa ditindaklanjuti, dan kemudian perda dengan pelaksana itu pun juga bisa sejalan gitu. Jadi konversinya juga dijalankan, dan pada sama perda disiapkan. Jadi maksud saya itu dan alhamdulillah juga kalau kita berkaca kepada beberapa perbankan daerah yang sudah konversi, itu menunjukkan hal yang positif. Seperti yang terbaru ini yang saya dapatkan informasi dari teman-teman yang kunjungan dengan DPRD provinsi ke Riau beberapa kesempatan yang lalu, itu ketika Bank Riau Kepri, Bank Syariah Riau Kepri itu justru memberikan kontribusi laba yang paling tinggi dari sejarah Bank Riau itu ketika setelah konversi. Ini yang kita dapat informasi, dan itu DPRD pun juga sudah mengatakan memahami. Jadi maksud saya itu saya kira tidak ada lagi hal yang disangsikan, ya. Dan kemudian juga dulu ada juga muncul anggapan ini nanti orang-orang yang sebagai deposan ya di sana itu akan menarik uangnya. Tapi tidak, karena itu saya sudah bertemu, bahkan saya ketemu dengan suatu perbankan yang juga menitipkan uangnya di Bank Nagari. Itu justru ketika bertemu dengan mereka, itu justru mereka permasalahkan. Mereka kurang bisnis. Kalau mau menguntungkan maka akan ini kan. Jadi itu beberapa hal, dan saya kira mudah-mudahan dalam rangka untuk keberkahan masyarakat Sumatera Barat, dan kemudian juga dalam rangka untuk kemajuan Bank Nagari ke depan, maka kita harapkan dalam waktu yang tidak begitu lama DPRD akan bisa mengambil sikap, ya, sehingga itu akan berjalan. Alhamdulillah kita pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu seluruh rekening-rekening kita itu sudah kita pindahkan ke syariah semuanya. Dan alhamdulillah, sehingga juga dari informasi yang kita dapatkan bahwasanya juga terjadi peningkatan pendapatan di unit syariah Bank Nagari, dan kemarin juga ada beberapa bupati wali kota juga sudah akan mempersiapkan ke arah itu. Mudah-mudahan semua kita dimudahkan dan kemudian juga diberikan ke lapangan untuk segera memberikan penguatan-penguatan dalam rangka untuk terhadirnya konversi Bank Nagari Syariah nanti. Baik, berarti intinya di kawasan Mesir Raya Sumatera Barat ini sudah terintegrasi lah, ada kegiatan keagamaan, ada pendidikan, ada juga ekonomi, dan alhamdulillah dari waktu-waktu semakin progres. Mungkin Buya bisa menghimbau ke jamaah atau masyarakat Sumatera Barat untuk berkunjung ke Mesir Raya dan mengikuti semua aktivitas ibadah ataupun kegiatan perekonomian seperti yang disiapkan oleh kawan-kawan ini. Bank Syariah, Bu, ya. Alhamdulillah kita juga terima kasih kepada Bank Nagari ya, karena memang sudah mengalokasikan anggarannya untuk membuat kawasan UMKM. Nah, sehingga memang kali melengkapi keberadaan Mesir Raya ini untuk aktivitas-aktivitas selain pada aktivitas ibadah secara khusus gitu, dan ada aktivitas ekonominya. Dan kemudian juga sekarang ini juga ada selama Ramadan ini saya lihat, atau sebelum Ramadan sudah mulai, itu ada buku-buku, bazar buku-buku. Dan insya Allah tanggal 29 ini juga kita akan membuat kegiatan, akan launching kegiatan Semarak Ramadan di Sumatera Barat. Kita pusatkan juga di Mesir Raya Sumatera Barat ini.
Jadi kepada warga masyarakat di mana saya berada, itu banyak hal yang bisa diikuti dan diketahui, dan kemudian juga yang bisa kita berinteraksi di kawasan Masjid Raya Sumatera Barat ini. Dan insya Allah kita pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama dengan pengurus masjid juga akan ke pemenang-pemenang. Dan kita akan lakukan desain ulang untuk beberapa kawasan tertentu sehingga ini akan lebih maksimal. Di arah selatan masjid ini, yaitu sekarang ini ada kawasan yang di sana ada pohon-pohonan tapi pemanfaatannya belum maksimal. Nah ini juga perlu kita tata kembali. Nah sehingga itu akan bermanfaat dalam banyak hal ya, untuk kita masyarakat. Bisa juga dalam kegiatan pemuda remaja. Jadi banyak lokasi, dan insya Allah juga kita juga bekerja sama dengan Basnas ya untuk segera juga untuk mendorong bagaimana Basnas membangun kantornya di kawasan ini, sehingga keberadaan Basnas lebih eksis lagi di kawasan Masjid Raya ini, sehingga ketika masyarakat berurusan dengan Basnas maka masyarakat juga bisa beribadah di Masjid Raya Sumatera Barat. Baik, terima kasih Buya. Pemirsa Pojok Literasi, itu tadi himbauan Buya Ameldi, Gubernur Sumatera Barat. Mari kita kunjungi kawasan Masjid Raya untuk aktivitas yang positif, beribadah ataupun pendidikan, dan tetap boleh selfie ya Buya. Untuk anak-anak milenial penting selfie Buya. Silakan. Nah, terima kasih atas kehadiran kita di Masjid Raya, dan kunjungi juga Masjid Raya lewat website resmi Masjid Raya Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih Buya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.